Sesat ini cenderung ditujukan kepada orang-orang yang mengkaji tentang ketuhanan atau tentang spiritual. Aneh, padahal orang yang dituduh sesat tadi belum tentu loh dia itu melakukan suatu hal yang buruk. Iya toh? Lah orang yang nyata-nyata melakukan keburukan seperti kriminal ya, kok nggak dikatakan sesat? Coba kita pikirkan atau renungkan secara baik dan benar. Iya kan? Para kadang sekalian, ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Tentunya pembahasannya masih seputaran terkait dengan laku kespiritualan atau laku ketuhanan atau laku kehidupan. Kenapa saya katakan laku kehidupan? Ya, karena kehidupan inilah yang perlu kita bicarakan. Karena kalau tentang hidup, itu tiap pribadi, tiap individu itu seharusnya mengetahui. Karena hidup atau pribadi itu ya hanya pribadi. Sama halnya dengan ketuhanan. Kalau kita bicara tentang ketuhanan, itu sama halnya dengan kehidupan. Tapi kalau tentang Tuhan, itu pribadi. Sama dengan sadar. Sadar juga pribadi. Tapi kesadaran itu sama halnya dengan kehidupan atau ketuhanan. Hanya kalimat yang berbeda. Hidup itu pribadi, Tuhan itu pribadi. Sadar itu pribadi. Kehidupan itu kaitannya dengan suatu gerakan yang akan melibatkan kehidupan yang lainnya. Kesadaran juga suatu tindakan. Seperti halnya sadar makan. Nah, baru sadar dia. Itu pribadi. Lah, kesadaran itu suatu tindakan untuk proses dia makan. Tuhan juga sama, itu pribadi. Tapi kalau ketuhanan ya suatu tindakan yang tentunya di dalam kehidupan. Para kadang sekalian, para pemirsa Jalan Kebebasan, hal di atas tadi hanya sebagai kata-kata pembuka yang tentunya dalam perjalanan atau dalam kehidupan manusia memiliki suatu kebebasan. Hidup dalam kebebasan, dalam arti kebebasan ini tanda kutip, di mana kebebasan yang tidak merugikan pihak-pihak lain secara hukum masyarakat. Kali ini kita akan membahas terkait hal itu yang tentunya ada kaitannya dengan diri sendiri. Kehidupan itu bisa menjadi kehidupan kalau ada yang hidup. Lah, hidup ini atau tentang diri pribadi ini memiliki beberapa hal di dalam tubuh kita yang utuh dari mulai kepala sampai dengan kaki. Tapi malam hari ini kita akan membahas kaitannya dengan yang ada dalam kepala. Yang secara garis besar, kepala ini ya isinya otak. Di mana fungsi daripada otak itu kurang lebihnya untuk berpikir. Ya kan? Kalau para sahabat-sahabat Jalan Kebebasan ini mengetahui hal yang lain, ya tidak apa-apa. Tapi kurang lebihnya secara umum dikatakan otak ini fungsinya untuk berpikir. Karena adanya otak akhirnya orang bisa berpikir atau menganalisa.
atau menafsir, ya kan? Dan banyak para pejalan-pejalan spiritual itu menangani hal yang harus ditangani tentang dirinya, yaitu tentang otaknya atau pikirannya. Adapun pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh para guru-guru, pembimbing-pembimbing hebat itu tentunya tidak lepas daripada pola pikir atau terkait dengan otak. Hal otak ini seringkali dibicarakan. Nah, kalau kita bicara tentang otak atau tentang pikiran, apakah ada salahnya setiap orang itu berpikir? Tidak ada kan? Karena pikiran itu ya begitu. Bahkan tidak digunakan pun, dia tetap berpikir. Lah pikiran itu kalau tidak di masa depan, ya masa lalu gitu. Bahkan pikiran-pikiran inilah yang banyak membuat orang itu buruk kehidupannya jika tidak bisa mengelola otaknya atau pikirannya. Dan orang itu bisa hidupnya baik jika bisa mengendalikan atau mengatur atau mengelola otak dan pikirannya. Kita hari ini nggak usah bicara masalah hati ataupun keinginan, karena kedua hal itu biasanya muncul disebabkan oleh karena adanya pikiran. Lah, para sahabat-sahabat jalan kebebasan ataupun para kadang sekalian, tidak ada salahnya orang itu berpikir, tidak ada salahnya orang itu menafsirkan, dan tidak ada salahnya orang itu menganalisa, iya atau tidak. Karena setiap hari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasakan, selalu saja pikiran ini menafsirkan. Semisal saya melihat kucing, saya sedang duduk di kursi sofa saya, itu seketika itu otak saya akan menafsirkan, kenapa dia tidurnya begitu, mungkin dia capek, nah gitu kan. Itu kan hasil analisa, penafsiran saya. Dan nanti orang lain mungkin mengatakan yang berbeda. Mana yang benar? Iya, masing-masing benar. Tapi yang lebih benar ya yang bersangkutan itu. Tapi apakah setelah kita tafsirkan seperti itu membuat diri kita ini baik atau buruk? Yang terpenting di situ. Sehingga motivasinya, tafsirkanlah semua yang kita tafsirkan itu untuk kebaikan diri kita pada khususnya, dan pada umumnya ya untuk semuanya. Karena penafsiran yang kita lakukan itu akan berdampak kepada pola gerakan kita di dalam kehidupan. Masalah penafsiran, masalah konsep, ini kita sering lihat ada kalanya debat tafsir. Debat tafsir itu debat daripada hasil penafsiran terkait hal tertentu. Semisal apa gitu ya, didebatkan karena untuk melatih tafsiran siapa yang lebih tepat. Dan bagi saya tidak ada masalah, karena itu bagian daripada mungkin pengembangan diri untuk terus supaya tafsirannya maju. Seperti halnya ilmuwan selalu memberikan tafsiran-tafsiran hasil penemuan. Nanti ada lagi ilmuwan yang lain lagi mendapatkan temuan hasil penafsiran dari yang ditemukan. Nah, adanya suatu hal yang disampaikan oleh orang lain biasanya mengalami perbedaan terkait tafsiran, karena pasti setiap orang punya tafsiran yang berbeda-beda.
Tapi kesimpulannya adalah orang itu punya hak menafsirkan apapun. Jadi apapun tafsiran orang itu ya sah-sah saja. Asalkan tafsiran yang dia tafsirkan hasil pemikiran itu tidak dipaksakan kepada orang lain untuk mengikuti tafsirannya. Perihal ada orang mengikuti tidak itu kan urusan pribadi-pribadi. Nah, sehingga setiap orang kadangkala terus meningkatkan tafsirannya sebagai bentuk upaya dia bisa menjalani dalam kehidupan dengan hasil tafsiran tadi. Salah satunya di situ, yang lainnya bisa jadi itu untuk kebaikan banyak orang. Lah, tafsiran-tafsiran itu tentunya jika dipublikasikan, disampaikan, itu bisa jadi membantu orang tersebut mengatasi atas kesulitan atau menjawab daripada kebutuhannya, sehingga orang itu bisa jadi di orang lain mendapatkan tafsiran yang berbeda atas problemnya. Lah, tafsiran-tafsiran ini terus berkembang karena sebuah pemikiran itu selalu terus berjalan seiring dalam perjalanan kehidupan, sehingga nggak ada salahnya setiap dalam tafsiran siapapun. Lah, tafsiran inilah yang pelan-pelan akan membentuk suatu keyakinan, dan bisa juga ke depan tafsiran inilah membentuk suatu keimanan. Namun sebenarnya keimanan dan keyakinan itu suatu hal yang berbeda. Keyakinan kadangkalanya itu suatu hal yang harus dipaksakan, didogmakan. Namun kalau keimanan itu hasil daripada perjalanan. Semisal saya melihat suatu lautan, terus saya mengatakan, oh lautan itu biru. Nah gitu. Saat saya pulang ke rumah dan ditanya oleh keluarga saya, apakah kamu yakin kalau lautan itu biru? Saya akan mengatakan tidak yakin. Saya mengimani bahwasanya lautan itu biru. Bukan lagi yakin, karena iman itu di atasnya keyakinan. Sehingga perjalanan spiritual saya dan para kadang sekalian yang bersama saya mengambil suatu perjalanan spiritual yang arahnya kepada keimanan, penyaksian-penyaksian, pengalaman-pengalaman dari hasil perjalanan masing-masing. Tidak lagi kita meyakini dari omongan orang-orang lain. Yakin bisa terbentuk memang, dan itu yakin itu hal yang baik jika dilakukan pentahapan berikutnya untuk menuju keimanan. Kalau di agama saya sendiri sih ya, yang ada rukun iman ya, bukan rukun yakin kayaknya. Sehingga yang saya ikuti ya, kalau saya menganut tentang ajaran agama saya ya keimanan. Mungkin demikian para kadang kinasiku atau para teman-teman, para pejalan kebebasan. Sehingga saya pun punya hak yang sama dalam menafsirkan apapun yang pernah saya lihat, apapun yang pernah saya dengar, dan apapun yang pernah saya rasakan. Kalaupun tersampaikan dari hasil pengalaman saya, itu saya rasa sah-sah saja. Apakah saya salah mengatakan garam itu asin? Memang pengalaman saya dalam merasakan garam itu asin. Mungkin orang lain yang mati rasa mengatakan garam itu tawar. Tapi tidak masalah. Kan bagi mereka, asalkan tafsiran ini tidak membuat suatu hal yang bermasalah. Termasuk dengan tafsiran-tafsiran perjalanan kehidupan saya. Jika ada orang mengatakan suatu pemahaman saya terkait kehidupan saya, terkait spiritual saya itu dikatakan sesat, melenceng,
menurut saya sah-sah saja. Yang mengatakan mereka, karena dia hasil tafsirannya. Yang namanya tafsiran itu sebenarnya tidak sembarang menafsirkan, terutama terkait dengan hal-hal khusus. Khusus ini salah satunya adalah menilai orang lain, karena hasil penilaian ini ditentukan daripada kualitas diri, kualitas kecerdasan otaknya, kecerdasan emosionalnya, dan kecerdasan spiritualnya. Sehingga bila tafsiran-tafsiran itu dilakukan tapi membuat hal yang tidak tepat untuk mempengaruhi orang-orang lain, dan akhirnya orang lain itu terpengaruh, ya itu namanya tidak tepat. Apalagi orang lain itu membuat suatu hal yang tidak baik. Teman-teman sekalian, itulah kurang lebihnya terkait dengan fungsi otak. Ya tidak salah, ya tidak ada salahnya jika otak itu digunakan untuk menafsir, menilai, dan menganalisa, karena memang otak ya begitu. Jadi jika ada orang yang mengatakan, yang sering kita lihat kan, atau sering kita dengarkan orang mengatakan sesat ya, itu banyak sekali ya. Namun bagi saya tidak relevan, tidak baik lah, karena setiap tafsiran orang itu berbeda. Lah kalau setiap tafsiran orang itu berbeda sama kita, terus kita mengatakan orang itu sesat hanya karena tafsiran kita berbeda, ya kan tidak baik. Jadi orang yang mengatakan sesat, yang pertama itu pasti tafsirannya dia itu beda sama tafsiran orang itu. Sesat itu kan sesuatu hal yang dilakukan oleh orang lain dan membuat suatu kehancuran, keburukan kan. Selagi orang itu tidak melakukan hal yang buruk, kan nggak bisa dikatakan sesat. Merugikan orang lain itu boleh dikatakan sesat, hasil pemahamannya dia. Namun kalau orang itu tidak merugikan orang lain, tidak membuat chaos, ya tidak bisa dikatakan sesat. Mungkin pemahaman untuk membunuh istri nanti akan mendapat suatu barokah atau berkah, itu kan merugikan orang lain, itu mungkin bisa dikatakan sesat. Sesat ini cenderung dilabelkan kepada orang-orang yang mengkaji tentang ketuhanan hanya karena pemahamannya berbeda. Namun kenapa sesat ini tidak dilabelkan untuk umum? Ada pencuri namun dia tidak dilabeli sesat, dia dilabeli kejahatan. Ada pembunuhan di suatu jalan, jambret ataupun rampok ya yang melakukan itu, namun dia tidak dikatakan sesat, dia kriminal. Namun sesat ini yang tadi saya bilang ya, cenderung ditujukan kepada orang-orang yang mengkaji tentang ketuhanan atau tentang spiritual. Aneh, padahal orang yang dituduh sesat tadi belum tentu loh dia itu melakukan suatu hal yang buruk. Iya toh? Lah orang yang nyata-nyata melakukan keburukan seperti kriminal ya, kok nggak dikatakan sesat? Coba kita pikirkan atau renungkan secara baik dan benar. Iya kan? Jadi sesat yang dikatakan orang lain kepada orang lain, kemungkinan satu, pemahamannya berbeda, konsepnya berbeda, analisanya berbeda terkait tentang pemahaman ketuhanan. Biasanya begitu. Yang kedua, kemungkinan dia itu takut konsepnya itu sudah tidak lagi relevan untuk menjawab daripada kebutuhan orang-orang, karena dia tidak mengupdate daripada pemahamannya, sehingga bisa dikatakan
analisanya itu basi, tidak terupdate, karena dia takut kehilangan orang-orang yang mungkin merasa di belakangnya, bersamanya. Buru-buru dia mengatakan bahwasanya pemahaman orang itu, analisanya orang itu sesat. Kemungkinan kedua yang begitu. Intinya ada ketakutan kalau dia punya atau mereka atau dia punya konsep analisanya itu salah, sudah tidak relevan. Kemungkinan kedua begitu. Terus yang ketiga tadi itu takut kehilangan kelompok, karena mungkin dia tokoh ya. Ya, harusnya kan dia pun memberi pemahaman terkait dengan konsep-konsep terbarunya kan. Yang namanya konsep ya harus dibalas dengan konsep. Ya kalau memang konsepnya bisa menjamin daripada memberi solusi kepada kebutuhan-kebutuhan kelompok dirinya, ya nggak apa-apa itu disampaikan. Karena masyarakat sekarang pelan-pelan sudah mulai kesadarannya meningkat, kecerdasannya meningkat. Tidak lagi saya perhatikan orang-orang di sekitar saya di negara kita ini dan di belahan dunia itu kritis. Jadi tidak lagi bisa dikatakan semata-mata harus didoktrin, dogma, nggak bisa. Karena perkembangan zaman, media terupload kanan kiri. Jadi tidak salah orang itu mencari pemahaman di manapun. Sehingga ya tidak perlu kita mengatakan orang itu sesat. Jika memang pemahaman kita tidak terupdate dan pemahamannya mereka lebih bagus dan bisa menjawab tentang untuk kebutuhannya, iya nggak masalah. Berarti kita harus mengupdate pemahaman kita sendiri kan, analisa kita sendiri kan. Bagaimana bisa menerjemahkan terkait keyakinan kita, keimanan kita kepada orang lain, dan orang lain itu bisa menerima dan menggunakannya untuk kebaikan. Iya, itu kan lebih bagus. Jadi tidak tepat kalau kita mengatakan sesat. Jadi seolah-olah kejahatan yang bagaimananya, padahal dia tidak melakukan suatu keburukan apapun. Hanya beda pemahaman, beda konsep. Ya terkait dengan tidak mengupdate pemahaman tadi, kemungkinan dia hanya memakan doktrin dari pemahaman-pemahaman sebelumnya, pemahaman di keluarganya, pemahaman di guru-guru tertentu yang memang hanya bersifat umum, kurang mendalami, kurangnya mau terus belajar, stagnan di situ saja, hanya memakan doktrin, ya tentunya agak sulit berkembang para kadang sekalian. Orang yang sering mengatakan sesat itu biasanya juga karena fanatik terkait konsepnya sendiri, hasil daripada memikirkan atau hasil doktrin yang dia yakini. Iya, padahal dia belum menyaksikan, belum mengalami, hanya meyakini hasil doktrin orang lain, hasil pemahaman orang lain. Dia terus mengatakan ini yang paling benar. Nah, itu kan sering terjadi kan di kehidupan masyarakat kita. Terus menghakimi orang lain itu sesat, padahal dia belum mengalami. Rata-rata, bahkan saya katakan semuanya, mereka yang telah mengalami atau mencapai titik keimanan, titik pengalaman, dia tidak pernah mengatakan orang lain sesat, mau orang lain salah. Karena orang-orang seperti ini memahami bahwasanya setiap orang punya perjalanan kehidupan masing-masing, punya pengalaman masing-masing. Gitu. Namun kenyataan di lapangan masih ada yang memaksakan bahwasanya semua orang harus mempercayai namanya Tuhan itu ini gitu, A gitu ya. Yang punya nama Tuhan selain namanya A itu salah. Padahal kalau di agama saya itu ada dikenal Asmaul Husna, 99 nama Tuhan. Di situ ada yang Maha Kasih Sayang,
tapi juga ada maha membinasakan. Jadi bisa saja kalau saya berdoa menggunakan ajaran agama saya, wahai yang maha kasih sayang, itu juga boleh. Atau mungkin wahai yang maha membinasakan, itu juga bisa kan? Karena nama-nama Tuhan ini ada kaitannya dengan dualisme, maha baik, maha buruk. Jadi kalau saya berdoa mengatakan wahai yang maha buruk juga nggak masalah. Wong keyakinan saya, semisal saya menggunakan kata keyakinan ya, kemantepan saya mengatakan bahwasanya kalau saya mengatakan wahai maha buruk itu lebih enak. Makanya terkait Tuhan, terkait hidup, itu nggak bisa kita paksakan kepada orang lain untuk mengikuti. Jadi ya terserah saya mengatakan Tuhan saya itu namanya siapa, cara ibadah saya bagaimana, semisal, ya nggak cara-cara saya sendiri. Kan di negara kita menjamin kebebasan dalam beribadah, ya kan? Asalkan keyakinan ini yang saya miliki, kemantepan yang saya miliki, keyakinan tuh sama halnya dengan kemantepan, mantep gitu, dengan cara saya sendiri. Dan itu makanya nggak boleh dipublikasikan. Nah, kalau orang melihat secara tidak sengaja melihat cara ibadah saya, cara menyebut nama Tuhan saya saat saya beribadah sendiri, atau mungkin dia mendengarkan orang lain yang menceritakan tentang saya cara ibadah dan menyebut nama Tuhan saya sendiri, yang kebetulan nama Tuhan saya, cara ibadah saya berbeda sama cara ibadahnya orang tersebut, nama Tuhan daripada orang tersebut, terus dia mengatakan sesat, ya tidak fair dong. Jadi begitu teman-teman. Orang yang mengatakan sesat kepada orang lain, kelompok yang mengatakan sesat kepada kelompok ataupun orang lain, dan organisasi yang mengatakan sesat kepada kelompok ataupun orang lain, kemungkinan yang pertama, takut ditinggalkan daripada kelompok atau audiennya. Yang kedua, takut kalau konsepnya, tafsirannya itu ternyata salah, dan konsepnya orang lain lebih bagus dan lebih bisa menjawab untuk kebutuhan orang lain, sehingga dia takut atau dia terlalu fanatik. Kembali ke atas tadi, bahasanya setiap orang itu memiliki otak, dan setiap otak ini bisa berpikir. Lah, pikiran ini pasti berbeda. Setiap orang pikirannya berbeda loh, seperti saya analogikan kucing tadi kan. Sama-sama kita melihat kucing, tapi pikiran kita ini berbeda membaca terkait kucing. Ya kan? Ya nggak apa-apa, asalkan pemahaman konsep yang berbeda tadi tentang kucing tadi tidak dia wujudkan, yang wujudnya itu merugikan makhluk lain, merugikan orang lain. Selama itu merugikan orang lain, ya silahkan Anda mengatakan sesat. Wong nyata-nyata membuat suatu hal yang tidak baik, dan itu merugikan orang lain. Jadi yang bisa kita lihat sesat ya, boleh kita mengatakan tindakan ya. Nah, tindakannya itu jelek tidak, membuat permasalahan tidak, atau mungkin malah pemahamannya itu membuat hal kebaikan, mencerdaskan manusia lainnya, membebaskan orang itu dari belenggu doktrin, membuat orang itu bisa menemukan jalan kebebasan kehidupan, yang membuat negara ini maju. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti yang tidak sesat. Iya atau enggak? Tapi bila mana konsepnya, pemahamannya itu, analisanya itu membuat perbuatannya itu buruk, membuat rugi orang lain, ia mungkin bisa dikatakan sesat. Dan untuk hal itu pun kita nggak bisa menghakimi. Toh di negara kita kan negara hukum. Negara akan hadir, hukum akan hadir bila mana terjadi chaos, terjadi ketidakstabilan nasional. Lah di situ negara hadir.
Jadi menurut saya yang berhak mengatakan orang itu sesat dan tidak sesat ya siapa? Karena negara kita negara hukum. Nanti kan kalau orang itu membuat kesalahan yang menjadikan permasalahan di kehidupan, membuat chaos, membuat kerugian orang lain, kan ada hukum. Jadi untuk apa kita mengatakan orang lain sesat? Oh, belum tentu itu sesat. Lah buktinya tidak melakukan keburukan kok ya. Pemahamannya sama sekali tidak membuat orang itu mengarah kepada keburukan. Kan hanya beda pemahaman. Ya tadi itu seperti di atas. Rata-rata orang itu karena pemahamannya berbeda, takut ditinggalkan para kelompoknya, merasa dirinya tokoh, sehingga merasa ini bertanggung jawab terkait kelompok, takut kelompoknya terpengaruh gitu ya. Harusnya kita kan menjadikan orang lain itu tumbuh dan berkembang, memberikan kebebasan mereka untuk berpikir, berkonsep. Karena sebaik-baiknya orang itu ya bisa menjadikan orang lain bebas berkembang, tidak mengikat orang lain. Kita sebatas memberikan pemahaman, kalau itu baik dan mereka pakai, silakan. Paling kita yang menitipkan hal kalimat berkembang dan tumbuhlah yang tidak merugikan orang lain. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Demikian para kadang kinasiku. Jadi terkait konsep sesat ini, mari kita kembalikan kepada pribadi-pribadi. Untuk merenungkan kembali sehingga kita tidak mudah mengatakan orang lain sesat, kelompok lain sesat. Ya, hanya karena beda pemahaman atau takut karena kita kehilangan audien, ya, karena mungkin juga takut ya tadi tafsirannya salah sehingga nanti wibawanya turun. Ya jangan gitu bagus kita berpikir positif, terus berkehidupan baik terkait apa yang kita tafsirkan. Jangan mudah membuli orang, jangan mudah menilai orang, karena memang saat Anda belajar spiritual, biasanya cara pertama Anda dibawa untuk masuk ke dalam diri, mengenali diri. Karena apa? Selama ini kita selalu keluar diri. Kehidupan orang umum itu keluar diri. Saat kita belajar ke spiritual, kita akan diajari untuk masuk ke dalam diri. Yang selanjutnya, kita akan dinaikkan dalam pemahaman tidak keluar diri juga tidak masuk ke dalam diri. Namun bisa membelenkan antara diri kita yang ada ini dengan diri atau keluar diri. Karena kita belajar spiritual, kalau kita keluar diri terus, ya lupa dengan diri kita. Kalau kita masuk ke dalam diri kita terus, lupa sama yang di luar diri. Sehingga nanti anaknya jatuh dari sepeda ya cuek gitu kan. Sedangkan spiritual, ketuhanan nggak begitu. Karena negara kita negara ketuhanan, ya di Pancasila ya sila pertama ya kita nggak cuek pada diri kita sendiri, nggak cuek pada sesuatu yang di luar diri. Kita ada di tengah-tengah. Dalam arti bisa menyatukan antara diri kita sama diri yang ada di luar kita atau kepada kehidupan. Memanunggalkan antara diri kita dan yang ada di luar atau menyatu. Para saudara-saudara jalan kebebasan atau para kadang kinasiku semuanya, para teman-teman penyimak video ini, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya katakan terkait makna daripada sesat, supaya kita tidak mudah mengatakan orang lain sesat hanya karena beda pemahaman. Nilailah perbuatannya. Demikian, terima kasih, selamat beraktivitas, sukses selalu, sehat selalu untuk panjenengan yang mendengarkan ini. Terserahkan untuk kita semua dan salam rahayu.